Nah, sekarang pertanyaan saya, yang menjiplak itu siapa? Apakah sudah ada kesimpulan yang menjiplak itu orang Malaysia? Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, beberapa hari yang lalu media sosial telah dihebohkan oleh satu video yang katanya negara Malaysia ataupun orang Malaysia menjiplak lagu nasional Indonesia, yaitu Halo Halo Bandung. Halo Kuala Lumpur, ibu kota keriangan. Dan tidak sedikit ya orang yang telah heboh dan juga mengiyakan serta mempercayai bahwa video itu memang orang Malaysia atau negara Malaysia yang membuat. Dari netizen juga sudah heboh ya, TikTokers, YouTubers juga sudah ramai yang mengangkat isu ini. Jadi kita akan dengar penjelasan dari Pak Hermono sebagai Duta Besar Republik Indonesia yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia ya. Jadi wawancara ini telah dibuat oleh salah satu stasiun TV Indonesia ya, tapi mohon maaf saya blur sedikit ya videonya agar ya cari aman. Tapi kalau ada pemirsa yang nak tengok ya, mau lihat lebih jelas lagi videonya, nanti saya akan tepek linknya di box deskripsi. Jom. Fen, tadi kalau denger lagu Halo Halo Kuala Lumpur ini sama persis ya nadanya dengan Halo Halo Bandung. Ya, lalu gimana ya penjelasan dari pemerintah Malaysia berkaitan dengan lagu Hello Kuala Lumpur? Kita sudah tersambung pemirsa bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Bapak Hermono. Selamat siang, Pak Hermono. Selamat siang, Pena. Oke, Pak Hermono, ini lagi heboh nih, Pak. Apakah memang sudah memintai keterangan langsung Klarifikasi Pak, ya? ya? Klarifikasi dari pemerintah Malaysia seperti apa, Pak? Ya, ini kan saya juga baru tahu kemarin ya, tiba-tiba banyak sekali wartawan yang menghubungi saya, padahal selama ini saya juga nggak tahu ada lagu itu. Saya tanya kepada teman-teman yang ada lama di sini pun nggak pernah dengar. Saya tanya orang Malaysia pun nggak ada yang tahu. Dan setelah kita telusuri, ternyata itu bukan baru juga ya. Tayangan itu udah sejak 2018 ya, Juni 2018. Nah, karena ini tayangan di media sosial gitu, saya kira kita perlu hati-hati untuk tidak langsung jump to conclusion atau mengambil kesimpulan, oh ini Malaysia menjiplak. Jadi saya kira kita perlu ada kehati-hatian. Ya. Nah, setelah kita telusuri, ya coba telusuri dari URL-nya, lagu itu pertama kali diunggah oleh suatu akun yang bernama Geisa_foto, dan domain akun tersebut adanya di India tuh malah, bukan di Malaysia ya. Jadi ini kita perlu hati-hati juga, karena kita juga pernah pengalaman tuh Mbak ya, sebelumnya 2021 ada tayangan video di media sosial lagu Indonesia Raya, ya, gambar Garudanya itu diganti dengan gambar kepala ayam ya, kepala ayam. Wah, lalu reaksinya pun keras ya, seolah-olah ini Malaysia yang melakukan itu. Padahal setelah diselidiki itu yang melakukan anak Indonesia juga gitu ya. Jadi kita jangan lalu jump to conclusion. Saya juga heran, setiap terkait dengan Malaysia itu kesannya kok ada overreaction ya, ada reaksi yang berlebihan, langsung mengambil keputusan Malaysia menjiplak, Malaysia ini, Malaysia itu. Saya kira ini kita perlu hati-hati lah, jangan lalu minta keterangan kepada pemerintah Malaysia. Memangnya bikin pemerintah Malaysia kan belum tentu juga gitu ya. Jadi sekarang ini kita sudah menyampaikan ini kepada Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ya mereka juga ya silakan saja dibuat laporan gitu ya. Tapi kita juga sudah melakukan penelusuran. Ternyata ini pengelola akunnya ada di India tuh, bukan di Malaysia. Jadi ini kalau saya lihat sih ini motifnya lebih ke komersial ya, supaya
banyak followernya, subscribernya, banyak yang nonton. Karena ini udah lama juga, Mbak. Mhm. Pak begini, tapi mungkin ini adalah reaksi keras dari masyarakat karena juga mencintai tanah air ya. Tidak mau dijiplak-jiplak begitu saja. Ini ciptaan Ismail Marzuki begitu kalau kita melihat Halo Halo Bandungnya sendiri. Ya, Tapi saya reaksi setuju, dari tapi pemerintah persoalannya Malaysia yang sendiri menjiplak seperti siapa? apa, Pak? Nah, sekarang pertanyaan saya, yang menjiplak itu siapa? Apakah sudah ada kesimpulan yang menjiplak itu orang Malaysia? Reaksi dari pemerintah Siapa kalau Malaysia orang seperti Malaysia? apa, Pak? Melihat Kenapa? ini, reaksi dari pemerintah Malaysia sudah adakah? Ya, Malaysia juga nggak bisa bereaksi apa-apa. Wong ini belum tentu Malaysia yang buat kok. Kecuali Oke. ada bukti, sampaikan kepada saya buktinya bahwa itu dibuat oleh Malaysia. Lagu itu dinyanyikan di sekolah-sekolah Malaysia katakanlah. Nah ini kan kita kayak overreaction lah ya, seolah oh ini Malaysia, ya kan? Nggak begitu juga. Mungkin lebih baik ya ya di dalam negeri itu minta ke Kominfo katakanlah atau ke badan cyber untuk menyelidiki. Kalau penyelidikan kami ya itu pengelola akunnya itu ada di India tuh, bukan di Malaysia malah. Oke, yang menghasilkan video tersebut begitu ya, Pak ya? Iya, yang mengunggah atas nama Gladys Geisha underscore foto. Apakah itu dia orang Malaysia? Oke, Buktinya apa kalau dia orang Malaysia? oke. Artinya Jadi kita harus hati-hati pakai nama akun kan itu bisa siapa saja. oke. Artinya Bisa pakai nama siapa saja. Artinya ini Jadi tidak kita ada juga hubungannya harus dengan hati-hati. Malaysia ya, Saya walaupun langsung- memiliki latar belakang Kenapa? video mungkin bendera Malaysia terdapat di situ ya, tidak Iya, ada tapi ya. apakah yang bikin orang Malaysia? Seperti saya katakan tadi, ada gambar Garuda yang diganti kepalanya dengan kepala ayam. Ayam. Lalu kita marah karena di situ ada indikasi. Ternyata bikin orang anak Indonesia tuh, di anak Indonesia umur berapa? 11 tahun apa? Jadi ini kan reaksi yang terburu-buru gitu ya. Kayaknya ada semacam sentimen ya yang berlebihan tanpa ada kehati-hatian untuk mengambil kesimpulan. Ini yang menjadi persoalan selama ini. Jadi ya kita tahulah kalau seolah-olah kalau udah Malaysia itu lalu overreaction, padahal kenyataannya belum tentu begitu gitu ya. Kecuali ada bukti bahwa ini yang membuat si A warga negara Malaysia boleh kita protes katakanlah. Oke, artinya sudah dilakukan pendalaman juga dari pihak Kedutaan Besar RI yang ada di Malaysia dan Sudah. ternyata ditemukan itu dari India. Sehingga ya himbauan yang bisa diberikan kepada masyarakat ini harus hati-hati juga ya melihat sebuah konten yang beredar. Mungkin terakhir Pak Dubes Betul. bisa memberikan apa ya himbauan kepada masyarakat kita, masyarakat Indonesia agar kedepannya bisa memilah-milih lah Pak Dubes. Ya, jadi ya ini kan kita ini kalau sudah menyangkut Malaysia, ini kan kesannya begini. Kalau sudah menyangkut Malaysia, seolah-olah kok ada semacam sentimen gitu ya, sehingga kita bereaksi secara spontan, secara berlebihan, tanpa kita meneliti lebih dulu ya. Ini seperti saya katakan tadi, ini media sosial yang kita nggak bisa seketika ada gambar Malaysia, bendera Malaysia, lalu itu pasti orang Malaysia yang bikin. Kan bisa juga orang dari mana-mana, bisa juga orang Indonesia yang bikin, kan bisa juga. Jadi ini harus hati-hati ya. Jadi himbauan saya ya, kalau ada berita-berita seperti ini ya kita mungkin kita salurkan kepada otoritas yang berwenang, mungkin ke Kominfo, sampaikan ke Kominfo untuk meneliti lah ya ini siapa yang buat, URL-nya ada di mana atau domainnya ada di mana, sehingga kita tidak tergesa-gesa mengambil suatu kesimpulan yang belum tentu benar, karena di masa yang lalu juga nggak benar juga tuh, karena kita udah terlanjur marah gitu kan jadi nggak bagus, kita jadi malu sendiri tuh. Baik. Oke. Baik Pak Hermono, terima kasih ya. Nah, itu bedanya orang yang bijak dengan orang yang asal-asalan yang terlalu barbar. Ya, Pak Hermono sebagai Duta Besar Republik Indonesia sendiri saja sudah banyak belajar dari kesilapan yang kemarin-kemarin itu mengenai lagu parodi kebangsaan Indonesia Raya yang dibuat oleh orang Indonesia sendiri ya. Dilihat aja ada Malaysianya aja udah itu kata Pak Hermono tadi ya, seperti ada sentimen anti Malaysia. Sikit-sikit aja ada gambar bendera Malaysia aja udah panas begitu ya. Harusnya kita bijak belajar dari kesilapan. Ya,
Di Malaysia ini ramai sekali warga negara dari mancanegara yang tinggal di sini. Bahkan orang Indonesia sendiri pun ada yang tinggal di sini. Buktinya saya, Pak Hermono, ramai lagi ya. Jadi kita seharusnya jangan langsung memvonis satu hal yang belum pasti. Pemirsa tersayang Borunaga. Malu dong jika itu ya kejadian ini tidak betul orang Malaysia atau negara Malaysia yang melakukan. Agak heran juga ya nengok reporternya ya. Udah dibilang tadi sama Pak Hermono ya. Ini bukan kerajaan Malaysia yang buat. Kenapa harus kita tanya kepada kerajaan Malaysia? Ini tanya lagi klarifikasi dari kerajaan Malaysia itu apa? Gimana coba ya? Seperti menambahkan kepanasan ya. Menghidupkan gas untuk masak telur. Janganlah. Kita harus belajar lah dari kesilapan ya teman-teman ya. Ya cobalah kita menghadapi sesuatu itu dengan kepala dingin. Dingin. Kalau nggak bisa dingin juga ambil es ya. Di lemari es, di kulkas, taruh di kepala. Biar kita jangan langsung emosi. Kalaulah itu fitnah, apakah orang yang sudah menuduh bahwa negara Malaysia atau orang Malaysia yang menjiplak lagu ini boleh minta maaf? Saya rasa tidak ya, karena kejadian parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya juga tidak ada ya kata maaf begitu ya. Jadi Pak Hermono ini belajar dari kesilapan yang pernah dilakukan. Saya salut dengan Pak Hermono. Orangnya bijak. Ini baru namanya duta, ya, menjadi jembatan, bukan memanas-manasi keadaan. Bagus loh Pak Hermono ini. Nah, setelah dilakukan ya investigasi, ternyata video yang pertama kali atau orang yang membuat itu adalah dari India sana. Ayo gimana coba? Mentang-mentang kalau ditengok ya dari data-data itu ada Malaysia, dikira nggak bisa tuh disetting di mana saja ya. Cobalah ya kita terbukalah pikiran, janganlah terlalu sentimen sekali dengan Malaysia ini ya. Saya nanya semalam itu dengan husband saya, dia yang udah 30 lebih umurnya pun dia tidak pernah dengar lagu itu. Saya yang di sini udah 20 tahun lebih pun saya enggak pernah dengar lagu itu. Di sekolah juga tadi saya tanya sama cikgu ya, gurunya anak saya itu si Rafael ya, saya tanya. Tidak ada lagu itu diputar di sekolahan. Jadi ini adalah masalah di sosial media yang siapa aja bisa membuatnya. Hanya semata-mata untuk menarik viewers ya. Begitu, untuk dapatkan like. Jadi kita harus berhati-hati dengan adanya propaganda seperti ini ya. Fitnah-fitnah seperti ini bahaya tau. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Hayo kalian yang sudah fitnah itu. Belum ada kepastian sudah memvonis Malaysia yang macam-macam. Ya. Gimana coba kalau memang terjadi hal-hal yang kedua kalinya ya, sama hal yang seperti parodi itu, bagaimana coba? Apa nggak malu lagi coba? Dengarlah nasihat Pak Hermono sebagai duta besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia ini. Belajarlah bijak menjadi manusia. Jangan terlalu panas saja diri itu ya. Pakailah kepala dingin untuk menyelesaikan masalah. Cari tahu dulu, selidiki dulu, bukan asal-asalan. Cobalah, aduh. Karena saya tengok di video-video yang telah diunggah oleh channel berkenaan ya. Ada video mengenai cerita babi ya. Di situ dibuat Melayu Malaysia ya, video-videonya. Boleh pemirsa tengok nanti nanti kita akan tepek juga linknya. Di situ saya tengok video-video yang entah apa-apa. Yang mustahil orang Malaysia buat begitu. Dan kalau kita dengar logatnya itu udah beda sekali. Jika kalian dengar langsung orang Melayu Malaysia yang pure ya, memang orang Malaysia asli.
Itu nggak begitu logatnya teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati, tunggu ya. Pihak-pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan. Tak usahlah kita memanas-manasi kehidupan ini ya. Suasana ini tak perlu ya. Cuacanya udah panas sekarang ini ya. Jadi bijaklah dalam memilih milah sesuatu video ya. Jika kita bertemu dengan keadaan seperti itu, kejadian seperti itu, fenomena seperti itu, selidiki dulu agar kita tidak malu di kemudian hari. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Saya tidak mau berkomentar yang macam-macam. Sebenarnya banyak sekali semalam saya jumpa ya komentar reaction mengenai halo-halo Kuala Lumpur, halo-halo Kuala Lumpur. Saya belajar dari orang Malaysia. Saya belajar dari orang Malaysia yang tidak mau terburu-buru untuk mengambil kepastian, ya, menuduh tanpa ada bukti. Saya belajar dari orang Malaysia sebab saya tidak mau malu di kemudian hari. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.